Pada 16 April 1999, Raleigh Ripper akhirnya dibawa ke pengadilan setelah teror di seluruh negara bagian North Carolina yang menewaskan 14 wanita. Identitas sebenarnya si pembunuh adalah Kevin Gruber, petugas pom bensin lokal yang berasal dari Virginia Barat yang ditangkap di tempat kerja pada dini hari. Wajahnya terpampang di seluruh media saat dia diborgol dan diseret untuk diminta keterangan dan diproses. Seperti banyak pembunuh berantai, hal yang paling menakutkan tentang Kevin adalah kenyataan bahwa dia tampak begitu normal. Gagasan bahwa orang seperti ini dapat melakukan kekejaman Raleigh Ripper menimbulkan pertanyaan menakutkan yang harus kita hadapi. Apa yang membuat seseorang menjadi monster? Pertanyaan ini sangat jelas bagi Dr. James Whittington, seorang psikolog kriminal yang ditugaskan untuk melakukan evaluasi psikologis resmi pertama pada Gruber. Sejak identitas sebenarnya dari si pembunuh terungkap, kasus itu telah menarik perhatian khusus baginya, terutama karena Gruber the Man and Gruber the Killer tampaknya hampir menjadi dua orang yang sepenuhnya terpisah. Menurut semua bukti, The Raleigh Ripper adalah seorang jenius kriminal yang metodis dan berbahaya. Dia telah membutuhkan beberapa korbannya, semua wanita yang tinggal sendirian selama berminggu-minggu sebelum menyerang, melakukan pengawasan rinci terhadap rumah mereka yang memungkinkan dia untuk mengisolasi mereka, melewati sistem keamanan mereka, dan menghapus segala cara untuk mendapatkan bantuan. Dia memblokir pintu, memotong saluran telepon, dan selalu memilih target yang rentan. Meskipun seorang psikolog kriminal berpengalaman, rincian sebenarnya dari kejahatan Gruber telah membuat Whittington terjaga di malam hari. Dia memiliki seorang istri dan seorang putra yang masih kecil di rumah, dan memikirkan pria seperti Gruber yang berkeliaran di luar sana membuatnya takut untuk mereka berdua. Ini bukan pembunuh sensasi, dia adalah penyiksa sadis yang tampaknya senang dengan rasa sakit dan teror mangsanya. Dia telah memilih korban yang bisa dia nikmati, menyusup ke rumah mereka seperti embusan udara dingin melalui jendela yang terbuka dan menyelinap keluar melalui kegelapan seperti bayangan. TKP yang dikontrol dengan sempurna, tidak ada bukti yang menyimpang, tidak ada apa-apa selain kematian yang tertinggal. Selama berbulan-bulan dia berkeliaran di sekitar polisi, ribuan orang yang cocok dengan profil Raleigh Ripper diwawancarai. Operasi penyergapan dilakukan, komunitas membentuk penjaga lingkungan untuk menjaga satu sama lain aman dari langkah si pembunuh selanjutnya, dan tidak ada satupun yang berhasil. Dari detektif kawakan hingga legiun polisi perampok, tidak ada yang bisa mengalahkan Kevin Gruber. Fakta bahwa dia bahkan tertangkap muncul secara kebetulan. Seorang pejalan kaki lokal, Mike Fletcher, kebetulan mendengar keteriakan datang dari rumah terdekat di hutan dan membuat keputusan heroik untuk berlari masuk dan turun tangan. Ketika dia masuk saat Gruber melakukan serangan, si pembunuh panik dan melarikan diri melalui jendela yang terbuka. Dengan tergesa-gesa, dia meninggalkan sebagian cetakan di pinggir jendela. Itu dikombinasikan dengan deskripsi Mike tentang si penyerang sudah cukup untuk akhirnya menghubungkan Kevin dengan 14 pembunuhan Raleigh Ripper. Masalahnya, dari sudut pandang Dr. Whittington, Kevin Gruber tampak seperti orang bodoh. Ini bukan tipe Ted Bundy yang ramah tamah dan karismatik. Dalam semua foto dan wawancara sebelumnya, Kevin memiliki tampilan seperti rusa di depan lampu depan dari seorang pria yang berada tepat di atas kepalanya. Dr. Whittington juga meneliti catatan sekolah Kevin. Satu-satunya hal yang tampaknya dia kuasai adalah menjadi biasa-biasa saja. Dia bahkan ditahan setahun di kelas 5. Sejak lulus sekolah menengah, dia dikeluarkan oleh orang tuanya karena bekerja sebagai pekerja lepas dan tidak dapat mempertahankan pekerjaan secara konsisten selama lebih dari 8 bulan. Satu-satunya hukuman pidana sebelumnya adalah satu tuduhan mabuk dan tidak tertib dan kepemilikan 1 ons ganja pada tahun 1991, di mana dia mendapat hukuman percobaan karena masih di bawah umur pada saat itu. Tidak masuk akal bagi Dr. Whittington bahwa pria ini dan Raleigh Ripper yang sangat brilian adalah orang yang sama, meskipun semua bukti tak terbantahkan membuktikan hal itu. Terlepas dari keraguannya, dia perlu bertemu dengan pria ini dan mencari tahu mengapa dan bagaimana dia melakukan semua pembunuhan yang mengerikan ini. Meskipun dia adalah individu yang biasa-biasa saja. Duduk di sebelah Gruber di ruang wawancara yang aman, Whittington sekali lagi dikejutkan dengan betapa sangat mengecewakannya dia. Kurus dengan mata berkaca-kaca, rambut acak-acakan, dan seberkas janggut lemah yang menyedihkan di dagunya. Dia lebih mirip Shaggy dari Scooby-Doo daripada pembunuh berdarah dingin. Jawabannya atas sebagian besar pertanyaan Dr. Whittington juga tidak substansial, dengan dia sering kehilangan arah pemikirannya atau bahkan perlu meminta psikolog untuk menjelaskan pertanyaan itu dengan hati-hati kepadanya. Sebagian besar waktu Gruber mencoba membuat obrolan ringan yang menjengkelkan, gerakan lambat tentang segala hal mulai dari cuaca hingga film yang dia nikmati. Wawancara itu sama sekali tidak berharga. Hingga 4 jam kemudian Gruber menyebutkan sesuatu yang membangkitkan ingatan aneh dalam diri Dr. Whittington. Dia berkata, "Dok, Anda ingat acara TV itu, Badut Bobble? Saya menyukai pertunjukan itu sebagai seorang anak. Itu seperti agama saya. Anakmu pernah menontonnya?" Ada beberapa hal yang meresahkan tentang ini. Dari fakta bahwa untuk beberapa alasan, Dr. Whittington dapat mengingat sesuatu tentang Badut Bobble, hingga fakta bahwa Kevin Gruber tidak tahu bahwa Dr. Whittington bahkan memiliki seorang anak. Tapi tetap saja dia tidak menunjukkan kekhawatirannya dan malah bertanya kepada Gruber apa yang dia ingat tentang Badut Bobble. Gruber tersenyum dan menjawab, "Bobble mengajari saya semua yang saya tahu, Dok." Di mana Dr. Whittington
Whittington mengajukan pertanyaan $1.000.000. Seperti apa, Kevin? Gruber mengangkat bahu dan berkata, segala macam hal, Dok, seperti cara menonton tanpa terlihat, cara Jimmy membuka jendela tanpa mengeluarkan suara, bagaimana membuat mereka terluka parah tanpa mereka sekarat, jadi kau bisa membuatnya bertahan lebih lama, jadi bisa lebih seru, dan tentu saja dia mengajari saya untuk keluar tanpa meninggalkan apapun. Bobble membuat semua ini menjadi mungkin, Dok, dan dia juga menceritakan semua tentangmu, bahwa semua ini akan terjadi suatu hari nanti. Semua hal baik harus berakhir pada akhirnya, bukan? Katakan pada istri dan anaknya bahwa dia memberi salam. Dr. Whittington tercengang. Gruber sepertinya menatap kosong ke langit-langit sejenak sebelum tiba-tiba mengklaim bahwa dia mengalami sakit kepala yang parah dan dia harus kembali ke selnya. Dalam situasi lain, Whittington mungkin baru saja menghapus badut Bobble sebagai salah satu dari dua hal, delusi psikotik atau psikopat canggih yang memasukkan delusi psikotik dengan harapan mendapatkan permohonan kegilaan, seperti anak pembunuh Sam, David Berkowitz, berpura-pura menjadi anjing yang berbicara setan yang dirasuki oleh setan, membuatnya melakukan semua pembunuhannya. Tapi Whittington pernah mendengar tentang badut Bobble ini sebelumnya, dan itu bukanlah skenario yang pernah didengar oleh petugas pompa bensin seperti Kevin Gruber. Butuh waktu setengah hari untuk meneliti catatan arsipnya sendiri untuk mengingat dengan tepat di mana dia pernah mendengar sebelumnya. Seorang anak yang dia wawancarai hampir satu dekade yang lalu yang mendorong bensin dan kembang api ke kotak surat di rumah seorang wanita tua menyebabkan kebakaran yang menyebabkan wanita dan anjingnya mati. Ketika Dr. Whittington mewawancarai anak yang menangis tentang motifnya, dia mengatakan bahwa itu bukan salahnya. Badut Bobble menyuruhnya melakukannya di TV. Mengingat bahwa tidak ada catatan tentang pertunjukan badut Bobble yang pernah ditayangkan di jaringan lokal manapun, Whittington telah menghapusnya pada saat itu sebagai imajinasi yang terlalu aktif dari seorang anak kecil yang sangat ketakutan dan sangat terganggu. Anak yang sama itu kemudian masuk ke perawatan psikiatris sebelum kembali melakukan aksi pembakaran berantai setelah dibebaskan. Bangunan terakhir yang pernah dia bakar hanya memiliki satu penghuni, dirinya sendiri. Penyelidik kebakaran kemudian menyatakan bahwa dia hanya duduk di sana, menghilangkan kaki dengan tenang, menunggu api menjilati tulangnya hingga bersih. Menjadi sangat jelas bahwa fakta badut Bobble ini, bahkan jika itu fantasi sama sekali, tampaknya lebih dari sekedar fenomena yang terisolasi. Dia menggunakan kredensialnya untuk mulai mengeksplorasi kejahatan nafsu aneh lainnya yang dilakukan oleh anak-anak dan dewasa muda. Bahkan bertanya kepada beberapa temannya di komunitas psikologi kriminal off the record, apakah mereka pernah mendengar konsep seperti itu sebelumnya. Yang menakutkan, tidak butuh waktu lama bagi Dr. Whittington untuk mendapatkan bayaran. Ada kasus pembunuhan keluarga Orfeo pada tahun 1985 di Arkansas. Donnie Orfeo yang berusia 9 tahun telah mengambil senapan ayahnya dari lemari di tengah malam dan berjalan dari kamar ke kamar menembak ibu, ayah, dan dua kakak perempuannya di tempat tidur mereka. Tetangga mendengar suara tembakan dan menelpon polisi. Pada saat mereka tiba di tempat kejadian, satu-satunya yang selamat adalah Donnie Orfeo sendiri. Bersibah darah duduk di depan TV, matanya cekung menatap seperti zombie ke dalam statis. Dia tidak melawan penangkapan. Ketika Donnie dibawa untuk diinterogasi, respon emosionalnya dingin dan datar. Ketika ditanya mengapa dia membunuh keluarganya, dia mengatakan bahwa itu karena ayahnya mengatakan kepadanya bahwa dia terlalu banyak menonton TV. Karakter TV favoritnya, badut Bobble, mengatakan kepadanya bahwa jika dia membunuh keluarganya dengan pistol ayahnya, dia bisa menonton TV sebanyak yang dia suka. Baru saja membaca ini, Dr. Whittington bisa merasakan keringat mengalir di keningnya. 2 kasus adalah kebetulan, tapi 3 adalah pola. Dan, betapa dia berharap itu berhenti hanya pada 3. Dari 4 hari pencarian, dia menemukan tidak kurang dari 17 kejahatan berbeda yang tampaknya terisolasi dengan penyebutan badut Bobble terlampir di arsipnya. Seorang anak laki-laki berusia 5 tahun dari New Jersey yang menenggelamkan kucing tetangganya di sungai dengan tas olahraga yang penuh dengan batu-batu berat mengatakan kepada polisi bahwa dia telah mempelajari teknik tersebut dari badut Bobble. Seorang gadis 8 tahun ditangkap karena mengikat dan menyiksa saudara perempuannya dengan gantungan baju perkara di Texas, tentu saja mendapat ide dari menonton episode badut Bobble. Pembunuhan, serangan, vandalisme, penyiksaan, sebuah lembar rap yang luas di seluruh negeri, semuanya mengarah kembali ke satu faktor yang berulang. Mereka semua mempelajarinya dari menonton badut Bobble. Dr. Whittington telah menghubungi beberapa temannya mengenal orang-orang di bidang penyiaran. Sementara dengan hati-hati menghilangkan beberapa detail yang lebih mengerikan, dia memohon kepada mereka untuk mendapatkan informasi baru tentang apakah acara TV dengan badut Bobble pernah ditayangkan di mana saja. Namun terlepas dari upaya terbaik mereka tidak menemukan rekaman badut Bobble atau pertunjukan badut pendidikan serupa yang ditayangkan. Apakah mungkin halusinasi bersama yang kompleks? Dr. Whittington secara bersamaan merasa terbebani oleh semua pengetahuan yang menakutkan ini dan sama sekali tidak berdaya untuk melakukan sesuatu yang berguna dengannya. Jika dia mulai meniup peluit kepada media atau atasannya bahwa serentetan kejahatan mengerikan semuanya disebabkan oleh badut imajiner yang kejam, dia akan terlihat sama gilanya dengan orang-orang yang dia pelajari. Sepertinya tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghentikan atau membantu semua ini. Dia kembali ke rumah malam itu dengan berat hati menggantung mantelnya. Dia membutuhkan seseorang untuk diajak bicara tentang semua ini, tapi dia tidak
tidak bisa membebani istrinya dengan kengerian yang dia temui setiap hari di tempat kerja. Apalagi mimpi buruk yang hidup seperti badut bobel yang misterius ini. Saat dia berjalan menuju dapur untuk menuangkan minuman keras untuk dirinya sendiri, dia mendengar musik aneh dan riang datang dari ruang tamu. Dia melangkah mundur dan melihat putranya yang berusia 7 tahun, Ben, sedang menonton sesuatu di TV. Saat dia melangkah lebih dekat, dia hampir tidak bisa mempercayai matanya. Ben terpesona, mata tertuju pada badut yang menari menyeringai animasi di layar. Ben perlahan menoleh ke arah Dr. Whittington, matanya melebar dan melotot dan berkata, "Aku sudah menunggu mau pulang, Ayah. Bobel bilang dia bosan bermain dengan Kevin. Dia ingin bermain dengan kita sekarang." Dr. Whittington berbalik dan melihat badut di layar lagi. Dia bisa bersumpah itu tersenyum tepat padanya. Itu adalah hal terakhir yang dia ingat sebelum sakit kepala hebat yang tiba-tiba dan tanah berdiri untuk memeluknya. Ketika dia bangun, dia berada di tempat tidur bersama istrinya dan tak satu pun dari mereka bisa bergerak. Berkat tali berat yang mengikat tubuh mereka ke dipan, Bobel sangat baik dalam mengajar anak-anak untuk mengikat simpul. Mereka mencoba berteriak tapi lakban mengilap membuat kedua mulut mereka tertutup. Mata Dr. Whittington berputar di kepalanya ketika Ben berdiri di samping tempat tidurnya. Anak laki-laki itu memegang pisau dapur dan dia sangat ingin menunjukkan kepada ibu dan ayahnya trik baru yang menyenangkan yang diajarkan badut Bobel kepadanya. Bagi organisasi SCP, acara TV anomali yang mengerikan ini dikenal sebagai SCP-993. Diketahui menyebabkan pingsan pada orang dewasa dan perilaku antisosial yang kejam pada anak-anak. Mereka melakukan yang terbaik untuk menjaga siaran tetap terkendali, tapi jika seorang anak dalam kehidupanmu tampaknya bertingkah aneh, mungkin tanyakan pada dirimu dengan sangat hati-hati apa yang mereka tonton saat kamu tidak ada. Sekarang tonton Rahasia di Bawah SCP-087 terungkap dan Prosedur 110 Montauk terungkap, cerita takut sendiri SCP-231 untuk kisah lebih mengerikan tentang teror anomali.